Rasulillah. Rekan Dakta, bertemu lagi dengan saya Nur Fadilah dari pimpinan daerah Aisyah Kota Bekasi. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang belajar dan mengajar, gitu ya. Jadi kenapa sih tema ini kita pilih? Kadang-kadang rekan Dakta merasa nggak sih kita itu pas lagi belajar, kalau lagi belajar nih ya, yang sekolah waktu kita dulu jadi mahasiswa mungkin ya, kok kayaknya berat banget gitu ya. Atau sebaliknya, gurunya juga merasa tuh, kok kadang-kadang ngajar itu capek banget gitu ya. Padahal kita semua tahu ya, belajar dan mengajar itu kan aktivitas sehari-hari. Jadi setiap orang itu pada hakikatnya itu pembelajar. Dan juga pada saat yang sama, setiap orang itu adalah guru, orang yang memberikan pengajaran gitu. Karena apa? Karena kita memang punya kewajiban belajar itu sejak dari kita lahir sampai kita nanti di liang lahat gitu ya, sampai kita wafat. Nah, bukan cuma di tempat belajar ya, bukan cuma di sekolah dan kampus, tapi juga di rumah, di kantor gitu ya, kita dengan keluarga, kita dengan teman-teman di tempat kerja, bahkan juga sehari-hari di lingkungan masyarakat kita. Nah, tapi kenyataannya nih, seperti tadi yang sudah kita sebutkan di awal ya, ada beberapa catatan, misalnya laporan dari UNESCO menyatakan bahwa 6 dari 10 anak di Asia Tenggara itu mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran, baik pembelajaran dasar maupun yang sudah bersekolah gitu. Sementara kalau di Indonesia sendiri, survei Kementerian Pendidikan itu menunjukkan bahwa lebih dari 50% mahasiswa, jadi lebih dari separuh siswa itu merasa bosan atau tertekan dengan metode belajar yang kaku gitu. Padahal kita tahu sendiri, kayaknya tuh setiap ganti menteri terus ganti kurikulum gitu ya. Bahkan ada yang masih di satu periode menteri yang sama tapi sudah beberapa kali ganti sistem pembelajaran gitu ya, walaupun nama kurikulumnya kadang-kadang masih sama. Nah, ini yang jadi PR besar kita bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ilmu itu seharusnya membawa ketenangan, bukan tekanan. Jadi kalau kita belajar gitu ya di sekolah, itu sebenarnya tujuannya buat apa? Ya, harusnya tuh bukan cuma sekedar cari ijazah gitu kan ya, bukan cuma pengen dapat pekerjaan yang nanti penghasilannya bagus gitu ya, dan seterusnya. Tetapi belajar itu harusnya bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari kita gitu. Nah, Rasulullah itu menyatakan yasiru wala tu'asiru gitu ya. Jadi permudahlah, jangan persulit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di sini pentingnya kita memahami konsep fun teaching and easy learning. Jadi ketika kita mengajar, kita harus senang hati gitu ya, bahagia mengajarnya, sehingga nanti teman-teman, adik-adik kita atau anak-anak kita belajar juga dengan cara yang mudah. Nah, kalau mereka merasa mudah, maka mereka akan suka belajar. Kalau suka belajar, mereka akan menguasai apa yang dia pelajari. Kira-kira siklusnya seperti itu. Nah, bagaimana nih caranya mengajar dengan cara yang menyenangkan, dan bagaimana juga belajar itu menjadi terasa mudah. Nah, kita akan bahas pada episode kali ini ya. Islam itu mengajarkan bahwa pendidikan itu harus disampaikan dengan hikmah, kelembutan, dan keteladanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Gitu. Jadi kita harus mengajarkan dengan cara pembelajaran yang baik. Nah, gimana nih supaya mereka juga sekali lagi ya tadi, belajar dengan cara yang menyenangkan. Dan sekalipun kita harus beradu argumen gitu ya, harus berdebat, itu kita juga tetap harus melakukannya dengan cara yang lebih baik.
Nah, kemudian tadi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk permudahlah, jangan mempersulit gitu ya, basyiru gitu ya, berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lain lari dari kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu. Nah, pada saat ini sudah banyak sekali cara pembelajaran yang memudahkan, menyenangkan dan penuh kasih sayang. Ya, fun teaching itu artinya mengajar dengan cara yang menarik, penuh variasi, tidak kaku dan dekat dengan kehidupan murid. Gitu. Nah, menarik ini maksudnya apa? Orang yang sedang belajar itu memiliki pintu belajar itu berbeda-beda. Ya. Ada orang yang suka mendengarkan, ya, dia suka memperhatikan, mendengarkan. Kemudian ada juga orang yang belajarnya itu serius ya, belajar dengan paper dan pensil gitu ya, kemudian menganalisis ya, menggunakan nalarnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ada lagi yang lain yang belajarnya itu pecicilan gitu ya, bergerak terus. Kemudian dia tuh energinya tuh luar biasa gitu ya. Kemudian ada juga anak yang belajar tapi dengan polanya sendiri yang kadang-kadang kita tuh tidak pahami. Akhirnya kita kadang-kadang melihat anak ini out of the box gitu ya, atau bahkan kelihatan seperti pemberontak, anak yang jahil dan seterusnya gitu. Nah, ada juga anak yang belajar tuh harus praktek, harus kalau cuma teori-teori tuh nggak masuk gitu ya. Nah, jadi cara pembelajaran yang menarik, kemudian penuh variasi, tidak kaku, dan kemudian juga dekat dengan kehidupan murid itu akan menjadi cara belajar yang menyenangkan buat anak-anak kita. Nah, masalahnya gimana nih kita sebagai guru ya? Nah, guru itu harus menjadi fasilitator, bukan sekedar memberikan materi. Ya, mungkin ketika kita sedang memberikan materi, perlu juga diberikan humor. Nah, ini catatan ya, humornya yang sehat. Hati-hati, karena kalau kita salah kasih humor atau mungkin terlalu banyak, akhirnya malah kehilangan fokus belajarnya. Fokusnya sama lucu-lucuannya. Jadi yang diingat sama peserta belajarnya hal-hal yang di sekelilingnya, bunga-bunganya gitu ya, bukan kontennya. Nah, jadi gunakan humor yang sehat dan secukupnya. Hati-hati juga dengan penggunaan kata tertentu yang mengakibatkan persepsi yang tendensius gitu ya, sara, kemudian ketimpangan gender misalnya, atau mengarah ke kemungkinan ya, potensi untuk ketersinggungan secara seksualitas misalnya, dan seterusnya. Kita harus hati-hati. Kemudian mungkin kita juga bisa menggunakan gamifikasi ya, dengan permainan edukatif. Nah, kalau sekarang karena ada handphone ya, ada smartphone, jadi permainan edukatif itu banyak sekali kita kita bisa pilih ya, yang sesuai dengan kita atau anak-anak kita. Nah, juga untuk menjadikan pembelajaran itu dekat dengan kehidupan murid, kita menggunakan studi kasus ya, bisa pengalaman juga, atau bisa juga pengalaman orang lain ya, tidak harus pengalaman diri sendiri. Nah, dengan demikian kita harus memastikan juga nih suasana kelasnya itu menjadi hidup, interaktif dan ramah gitu ya. Nah, Allah itu berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 17, dan sungguh telah kami memudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, jadi diberikan contoh bahwa Al-Quran itu penuh dengan pelajaran. Nah, ini bagus nih. Kadang-kadang saya kalau sedang berhadapan dengan peserta didik itu menjadi lebih kuat ya kalau kita membawa ayat Al-Quran, karena istimewa sekali ya, setiap kali kita membaca Al-Quran itu kita menemukan insight yang berbeda, walaupun itu mungkin kita baca ayat yang sama. Kadang-kadang situasi yang kita hadapi itu mengakibatkan ayat-ayat itu jadi lebih bermakna gitu ya. Dan ketika misalnya kita share atau kita bahas di kelas, itu bisa menjadi berkembang gitu. Jadi sebagai
Muslim, kita sangat beruntung karena memiliki kitab suci yang isinya penuh dengan hikmah gitu ya. Jadi gunakanlah, dan demikian mudah bahasa ya, selain mudah dia juga indah gitu ya, bahasa dalam Al-Quran itu, sehingga sangat efektif ketika kita gunakan untuk menguatkan gitu ya, atau bahkan melandasi materi-materi pembelajaran yang kita sampaikan. Ya, Allah sendiri menekankan konsep kemudahan dalam ayat tadi di dalam belajar. Jadi metode mengajar juga harus membawa perasaan bahwa pembelajaran itu memang mudah gitu. Nah, kemudian kita akan masuk pada subtopik easy learning ya, bagaimana kita bisa belajar ya, walaupun mungkin sebagai guru tentu ada saatnya kita harus belajar gitu ya. Pada saat ini nih era disrupsi ya, jadi segala macam informasi itu sudah banjir gitu ya, membanjiri siapapun gitu ya. Setiap orang itu bisa menjadi media, setiap orang itu bisa menjadi sumber pembelajaran gitu ya. Jadi kalau kita tidak belajar, kita akan tertinggal. Nah, easy learning itu berarti bagaimana murid atau peserta didik merasakan proses belajar yang ringan, tidak menakutkan, dan sesuai dengan fitrah dirinya, gitu ya. Jadi, nah apa tuh yang ringan maksudnya? Ringan itu berarti jangan sampai pembelajaran yang kita bawa itu ya, materi yang kita bawakan atau yang kita deliver ya, kita sampaikan itu terasa seperti beban gitu ya. Kalau terasa seperti beban itu kan jadinya kan berat gitu untuk diterima dan kemudian dibawa, dikerjakan oleh peserta didik kita gitu ya. Jadi pastikan bahwa peserta didik kita itu merasa bahwa pembelajaran yang kita sampaikan atau materi itu sesuatu yang bisa ditangkap gitu. Kemudian juga tidak menakutkan. Jadi jangan terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat negatifnya, atau seperti tadi ya, beban misalnya, atau konsekuensi yang buruk gitu ya. Tetapi dia harus diimbangi dengan, kalau misalkan ada ancaman ya, ada potensi untuk hal-hal yang mungkin mengakibatkan orang merasa terancam, itu kita berikan juga solusinya seperti apa. Jadi kasih tips dan trik gitu ya, atau strateginya tuh seperti apa supaya kita jadi terhindar gitu ya. Dan sesuai dengan fitrah dirinya. Tadi kita sudah bahas bahwa ada pintu masuk orang untuk belajar, dan kebiasaan belajar orang itu beda-beda. Jadi ya sesuaikan gitu dengan cara belajar kita. Nah, kita nanti sebagai guru itu pada saat belajar itu akan cenderung menyesuaikan dengan watak dasar kita, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Ya, semua ilmu ya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadi memang ya pada setiap saat kita itu harusnya kita belajar. Nah, ini juga yang menjadi perbedaan kita dengan makhluk lain gitu ya. Kita itu punya bagian otak ya, bagian otak depan gitu ya, atau disebut juga prefrontal cortex gitu ya, bagian neokorteks yang fungsinya itu untuk salah satunya untuk belajar. Fungsi yang lain itu untuk memimpin, untuk menentukan benar dan salah gitu ya. Kemudian untuk menunda kesenangan gitu ya, untuk merancang masa depan gitu ya. Jadi banyak fungsinya. Nah, fungsi yang utamanya itu adalah untuk belajar. Nah, bagian otak ini yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain gitu ya. Jadi tepat sekali tadi Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sesungguhnya ilmu diperoleh dengan belajar, karena memang itulah yang menjadikan kita sebagai manusia itu khalifah gitu ya, makhluk yang ciptaan Allah yang paling sempurna gitu ya. Kita bersyukur atas nikmat Allah ini. Nah, tentu dalam hal ini kita paham bahwa belajar itu proses ya. Kalau difasilitasi dengan cara yang pas, maka insya Allah dia akan menjadi mudah gitu ya.
Jangan, catatan ya, jangan kita selalu berharap sesuatu yang instan. Selalu berpikir misalnya ketika kita ingin menghafal gitu ya sesuatu, lalu kita merasa kok nggak bisa nempel-nempel gitu ya, pengennya cepat gitu ya, menghafal Quran itu cepat ya, orang lain kok bisa cepat, kok saya nggak bisa gitu ya. Nah itu setiap orang itu beda-beda. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kalau mau bandingkan saja diri kita dengan diri kita juga gitu ya, antar masa. Nah, dulu kita seperti apa, saat ini seperti apa perkembangannya. Nanti di masa depan impiannya ya, profil yang dicita-citakan itu seperti apa gitu. Jadi terima saja bahwa pembelajaran itu proses, dan di dalam proses itu kita mengalami naik turun gitu ya. Menghadapi lingkungan yang juga berubah gitu kan. Karena ya sejatinya lingkungan itu memang, dunia ini kan memang dinamis. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri gitu ya. Kadang-kadang orang menyebutnya seperti itu. Jadi selalu akan ada perubahan lingkungan, sehingga kita yang perlu menyesuaikan diri. Kalau kita tahu fitrah dasar kita seperti apa, maka kita akan bisa menghadapi lingkungan yang selalu berubah itu dengan watak asli kita gitu. Kekuatan kita yang kita pahami ya, semua potensi kita itu bisa dilatih. Sebaliknya, kalau kita merasa ada kelemahan gitu ya, ada keterbatasan dalam diri kita, maka kita perlu kenali, kemudian kita cari strategi, kita antisipasi. Jadi tidak perlu kita melatih misalnya ya sesuatu yang, misalnya gini, kalau kita ada lomba menulis dengan tangan kiri misalnya gitu, kita tahu secara sadar bahwa kita ini menulisnya dengan tangan kanan gitu, lalu kita ingin coba ikut lomba itu ya, ya nggak usah ngotot juga gitu, karena kita sadar bahwa bukan kekuatan kita di situ gitu. Memang kalau dilatih dia akan bisa, tetapi ibarat mengasah pisau ya, pisau kan itu ada sisi yang tajam, ada sisi yang tumpul, dan bahkan ada gagangnya gitu. Kalau kita salah mengasah, ya capek saja gitu ya, tidak menjadi lebih tajam gitu ya. Nah selanjutnya, ini dia solusinya. Bagaimana nih caranya supaya belajar itu mudah dan mengajar itu menyenangkan? Nah, kemarin kita sudah sempat bahas ya di sesi sebelumnya tentang Stephen. Kita akan kembali memperdalam metode Stephen ini sebagai aplikasi dalam mengajar dan belajar. Gitu ya. Kita ulang sedikit dulu apa itu konsep Stephen. Nah, Stephen itu konsep personality dan mesin kecerdasan, tapi lebih utama di cara kerja otak ya, mesin kecerdasan bahasa yang kita sering gunakan. Kemudian dia membagi manusia ke dalam 5 mesin kecerdasan utama. Stephen itu singkatan dari kelima mesin kecerdasan utama tadi. Yang pertama sensing, yang kedua thinking atau T, ST ya tadi, sensing S, thinking T, kemudian intuiting I, kemudian feeling F, dan instinct IN. Nah, jadi Stephen disingkatnya ya, akronimnya. Nah, bagaimana sih sensing? Nah, anak sensing atau orang sensing ini dia suka dengan yang detail. Kemudian dia kalau belajar senangnya praktik. Atau kalau dia mempelajari sesuatu yang harus dia baca, itu sambil bergerak-gerak tidak berhenti. Energinya tuh tinggi ya. Baterainya on terus gitu ya. Full charge terus nih anak nih ya. Kemudian dia suka belajar dari pengalaman nyata gitu. Jadi dia suka kalau dipraktikkan, di role play misalnya gitu ya, didemonstrasikan tuh dia suka. Nah, bagaimana dengan anak thinking? Anak thinking ini sebaliknya. Dia ini memang sebenarnya tipe pembelajar ya, namanya juga thinking ya, pemikir gitu ya. Nah, dia suka sekali dengan logika, menalar. Jadi segala sesuatu tuh dia pikirin. Apapun itu dia masukkan ke dalam otaknya, lalu dia proses gitu ya. Kemudian dia suka berbasis data. Jadi kalau kita belajar atau mengajar ya, gayanya anak thinking itu pastikan kita bawa data. Misalnya tadi itu saya sebutkan di awal,
oh ternyata di dunia ini sekian orang itu ya, sekian persen orang itu mengalami kesulitan dalam belajar. Oh di Indonesia ini lebih dari separuh manusia itu mengalami keterbatasan gitu ya, hambatan dalam pembelajaran dengan berbagai gaya dan situasi yang dia hadapi, misalnya gitu. Nah itu akan memperkuat cara belajar gitu ya, akan bahkan menjadi pintu masuk cara belajarnya anak-anak thinking. Dan sekali lagi anak ini suka menganalisis gitu ya. Kadang-kadang tuh anak thinking pertanyaannya tuh suka aneh-aneh. Saya pernah dengar seorang anak thinking itu bertanya, siapa sih orang tuanya paman Nabi itu yang jahat sekali sampai diabadikan dalam Al-Quran, ya Abu Lahab gitu ya. Kemudian gurunya balik bertanya, kok kamu kepikiran ya nanya itu ya gitu ya. Kemudian dijawab oleh anak itu, iya karena kok begitu ya, jahat banget gitu ya kepada Nabi gitu ya. Jadi dia tuh kepo gitu ya, penasaran ini siapa orang tuanya, emang gak diajarin apa sama orang tuanya. Jadi dia tuh berpikirnya sampai sejauh itu. Nah kalau kita gak siap ya, kita tidak siap menghadapi pertanyaan anak-anak seperti tadi, itu akan menjadi permasalahan. Karena kalau dia nggak puas itu dia dia akan cari. Nah khawatirnya dia mencarinya dari sumber yang tidak tepat gitu ya. Oke, kita lanjut. Anak intuiting nih yang ketiga, dia belajar dengan melihat gambaran besar ya, atau ide besar. Kemudian dia punya visi ya. Nah pola yang dia pelajari, kemudian kekuatannya ada di imajinasi. Ini tadi yang saya sebutkan, kadang-kadang orang yang berpikir normal dalam tanda petik ya, lurus gitu ya, sesuai standar, sesuai teori tadi ya, yang anak thinking dan lainnya, itu menganggap anak intuiting ini aneh gitu ya, out of the box gitu ya. Ya itu tadi sekalian kadang-kadang mereka dianggap sebagai pemberontak gitu ya, usil, jahil gitu ya, dan seterusnya. Padahal disitulah letak kekuatannya. Dan hati-hati, anak intuiting ini peka terhadap kata. Bahasa cintanya tuh kata. Jadi kalau kita punya anak intuiting, ketika dia sedang perform atau menunjukkan sesuatu gitu ya, lalu mendapatkan tanggapan yang kurang baik menurut dia, nah ini hati-hati, kata-kata itu akan tertancap ya di dalam alam bawah sadarnya. Jika yang mengatakan itu orang yang tidak penting, mungkin tidak terlalu bermasalah, orang itu dianggap tidak ada, orang itu dianggap mati sama anak intuiting. Tetapi masalahnya kalau yang mengatakan hal tadi itu adalah orang yang penting buat dirinya, misalnya gurunya, orang tuanya gitu, yang harusnya dia sangat sayangi, dia hormati gitu ya, tapi memberikan respons yang kurang bagus, maka dia akan membunuh kreativitasnya sendiri. Jadi dia berhenti berkreasi. Nah itu bahayanya begitu ya, kalau kita tidak bisa mengenali anak-anak dengan gaya belajar tadi. Demikian juga dengan diri kita sendiri sih sebenarnya ya. Nah berikutnya yang keempat, ada anak feeling. Nah ini beda lagi nih. Anak yang sangat empati, kekuatannya itu dia bisa mengenali emosi dirinya ataupun orang lain. Dia sangat peka ya. Dan dia juga mementingkan relasi, hubungan baik dengan orang lain. Jadi dia mementingkan juga perasaan orang lain gitu ya. Dia sangat suka menolong. Nah ini gaya belajarnya lain juga nih. Biasanya anak-anak feeling itu auditory. Dia suka mendengarkan. Dia suka memperhatikan ketika orang itu berdiskusi gitu ya, atau ketika guru sedang menjelaskan gitu ya. Nah kadang-kadang anak feeling ini malah dianggap tidak belajar oleh gurunya, karena biasanya kalau zaman dulu tuh ya, kita masih kecil-kecil gitu ya, masih SD gitu ya, kadang-kadang guru tuh harus mendikte gitu ya, imla gitu, jadi kita harus menulis, guru membaca lalu kita harus menulis. Nah itu sebenarnya nggak cocok tuh. Anak feeling tidak suka menulis sebenarnya pada dasarnya, dia suka mendengarkan, jadi diajak diskusi. Kemudian kalau dia kelihatan perilakunya berbeda, itu boleh digali perasaannya seperti apa
gitu. Nah, anak feeling itu dengan sendirinya tuh dia belajar kalau hatinya tuh senang. Kadang-kadang tidak terlihat kapan, di mana dia belajar gitu ya. Oke, nah yang terakhir ada anak insting. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tes pakai Stephen, dia akan langsung ketahuan ya. Ketika diambil sidik jarinya lalu diproses datanya, dia akan langsung terdeteksi bahwa anak ini insting. Tapi kalau kita pakai tes yang psikometrik ya, yang mengukur persepsi dengan instrumen-instrumen psikologis gitu ya, pengukuran psikometrik, itu kadang-kadang dia tidak terdeteksi gitu. Jadi seperti ambivalen gitu, hasilnya itu semacam tidak konsisten gitu ya, sehingga sulit untuk teridentifikasi dengan tes psikologi. Nah, bagusnya di Stephen, dia akan teridentifikasi nih biasanya anak-anak insting. Nah, ciri khasnya mereka itu refleks ya, sangat spontan karena dia dominan di otak tengah ya. Sebenarnya juga dia punya potensi paling religius gitu ya. Kemudian dia itu menyeluruh kalau belajar. Ini kalau baca buku tuh kadang-kadang dia suka baca rangkumannya dulu. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa gitu. Dia pengennya tuh cepet-cepet aja, nggak usah bertele-tele gitu. Kalau ngomong tuh jangan muter-muter gitu ya. Karena dia ingin segera memberikan respons. Nah, anak insting ini juga suka sekali membantu dan berkorban, dan dia akan memainkan perannya. Jadi harap kepada anak-anak insting ini selalu diberikan peran, karena dia ingin memberikan kontribusi terbaik dirinya kepada siapapun dalam situasi apapun. Anak insting ini juga kadang-kadang tuh tidak menyadari gitu ya, bahwa dirinya tuh sebenarnya capek juga gitu, karena saking inginnya dia berkontribusi. Jadi perhatikan agar anak-anak kita itu tidak salah gitu ya, kita tidak salah memberikan lingkungan belajar yang tepat gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan guru ya? Dengan Stephen, kita sebagai guru itu juga bisa menyesuaikan cara kita mengajar dengan kekuatan atau potensi kita yang paling utama ya, tetapi juga tadi dengan disesuaikan dengan mesin kecerdasan murid kita gitu ya. Misalnya saya beri contoh, kalau ada seorang guru sensing, dia kan kekuatannya di motorik ya, di tenaganya yang besar gitu ya, kuat gitu ya, tahan lama deh kalau kerja gitu ya. Ada seorang guru sensing mengajar di TK. Nah, si guru sensing ini kenapa dia bisa tiba-tiba tuh mengajar di TK, padahal dia baru lulus SMA nih ceritanya. Itu dia suka sekali kepada anak kecil. Sebenarnya sih bukan suka sama anak kecil ya, suka bermain sebenarnya gitu. Jadi dia tuh kalau lihat anak kecil tuh maunya diajak main gitu. Kalau lihat anak kecil tuh lucunya, ayo main gitu. Nah, ketika saat itu situasinya dia baru mengajar di hari ketiga. Kemudian dia itu kalau ke sekolah naik sepeda dari rumah ke tempat mengajarnya itu 6 kilo. Lumayan ya. Kemudian rupanya di sekolah itu ada anak baru ya, masih trainee, anak kelas A tapi masih trainee situasinya. Dan ya wajar kalau anak seperti ini kemudian tantrum. Nah, ini guru sensing yang baru mengajar 3 hari harus menghadapi anak yang tantrum. Nah, bagaimana dia menghadapinya? Dengan segala effort ya yang dia keluarkan, karena anak ini kesulitan dikendalikan sampai kemudian kabur gitu ya dari sekolah, kemudian dikejar gitu ya, diikuti, didampingi, kemudian karena ini juga jauh dari rumahnya gitu ya, sampai sempat dicurigai gitu oleh lingkungannya gitu ya, ada apa gitu kan sama warga sekitar. Jadi dia juga sempat merasa khawatir gitu ya. Kemudian itu TK-nya juga harus melewati jalan yang lumayan ramai, jalan yang cukup besar gitu ya.
kemudian ternyata lumayan jauh rumahnya, sempat kesasar juga. Jadi sekian menit gitu ya, mungkin sekitar 2 jam mereka berputar-putar sampai akhirnya bertemu rumahnya anak tadi. Sampai di rumahnya, kemudian dikasih penjelasan gitu ya, dan guru sensing ini kembali ke sekolah di tempat dia mengajar gitu ya, capek sekali gitu ya. Kemudian pulang ke rumah masih harus naik sepeda lagi 6 kilo lagi gitu kan ya. Jadi sampai di rumah itu habislah energinya gitu. Nah, di rumah itu ada seorang feeling. Nah, seorang feeling ini sebagai sebagai gurunya guru senior gitu ya. Nah, itu dia paham, sudah melihat situasinya. Jadi ketika guru baru ya, guru junior sensing ini cerita, curhat gitu ya, dengan segala detail yang dia alami tadi, kemudian dia ekspresikan perasaannya gitu ya. Guru senior yang feeling ini dengan seksama mendengarkan gitu ya, tidak banyak memberikan komentar. Jadi kadang-kadang kita kalau dengerin anak-anak ya, anak-anak atau guru ya, teman gitu ya, kalau lagi curhat, itu mereka sebenarnya pengen meluapkan gitu ya emosinya. Ada orang-orang tertentu yang dia kesulitan mengenali emosi, jadi moody ya, mood swing gitu kan, sehingga dia perlu pelampiasan gitu ya. Jadi kita cukup mendengarkan. Nah, setelah dia puas bercerita, lalu guru senior yang feeling itu kemudian memeluk gitu ya, memberikan sentuhan. Nah, orang sensing itu sebenarnya mudah sekali luluh ya. Jadi karena dia itu harus dipuaskan panca inderanya gitu ya. Jadi memberikan sentuhan yang menunjukkan bahwa kita peduli itu adalah hal yang sangat berharga buat dirinya gitu ya. Jadi itu akan sangat menenangkan ya, mengobati luka dan kelelahannya, hektik gitu ya, fatigue-nya dia itu kemudian berkurang, lama-lama dia hilang, dia tenang gitu ya. Nah, kemudian baru ditanya, oke, jadi anak itu namanya siapa, rumahnya di mana gitu ya. Kemudian besok-besok tuh kira-kira dia bakalan tantrum lagi nggak ya gitu ya. Jadi mulai tuh diantisipasi untuk esok hari kira-kira seperti apa gitu. Nah, kemudian cukup buat guru junior yang sensing tadi untuk selain menenangkan diri, dia akan mempersiapkan esok hari untuk menghadapi anak tadi gitu ya. Nah, ini contoh yang baru saja saya lihat langsung gitu. Kemudian misalnya lagi untuk anak thinking. Anak thinking itu jangan lupa kasih data, dan tadi ya jangan lupa kasih alur nalarnya ya, nalar logika berpikirnya gitu ya. Contoh, ada seorang anak yang curhat, misalnya dia bilang anak ini mau kuliah, tapi kuliahnya belum mulai. Sekarang masih ada universitas yang masih masa persiapan ya, jadi masih sekitar 2 minggu lagi baru mulai kuliah. Nah, tapi dia bilang dia merasa kok abang capek sekali, dia bilang gitu. Kemudian ditanya oleh gurunya, kenapa capek? Iya, karena dia suka main bola. Jadi dia ikut beberapa kompetisi. Ya, ada Tarkam ya, liga antar kampung. Kemudian ada liga tingkat kota juga gitu ya. Jadi dia akan latihan atau dia tanding di hari-hari tertentu. Mungkin seminggu bisa 4 atau 5 kali tanding dan latihannya ya. Jadi hampir setiap hari. Kemudian juga setiap malam Senin sampai Jumat itu dia harus mengajar ngaji di masjid. Jadi dia merasa bahwa capek gitu ya, energinya terkuras. Nah, kemudian kita bisa jawab ya, kita bisa kasih pemahaman bahwa memang berdasarkan hasil tesnya ya, karena dia orang thinking itu tidak sekuat orang sensing energinya, walaupun dia laki-laki gitu ya.
Tapi tentu relatif ya antara kekuatan laki-laki dan perempuan pada situasi ini. Tapi ini berarti menunjukkan bahwa itu yang dia ekspresikan tadi, yang dia rasakan tuh seperti itu gitu. Jadi kita merefleksikan perasaannya gitu ya, memvalidasi perasaannya supaya dia merasa diterima dulu. Ya, fahami bahwa bukan kekuatannya anak thinking di energi yang besar. Jadi dia harus tahu diri untuk mengelola aktivitasnya. Satu itu, ya. Kemudian yang kedua, jelaskan misalnya kalau ada data-data pendukung. Kalau dalam kasus yang tadi misalnya anak laki-laki ini rupanya dia tekanan darahnya sedikit rendah ya, ada kecenderungan hipotensi. Ya, jadi kita jelaskan juga ya mungkin ada pengaruhnya. Selain itu dia juga mengalami anemia. Untuk anak laki-laki itu dia HB-nya masih sekitar 11, sekian desiliter per miligram darah ya. Jadi tekanan darahnya yang rendah dan anemia, kemudian memang situasi kesehatannya secara umum gitu ya, walaupun secara postur badannya tinggi besar misalnya gitu ya, tetapi dia punya situasi-situasi yang harus dia pahami gitu ya. Jadi kita jelaskan kenapa ya, sebab akibatnya gitu ya. Nah, sehingga bagaimana tuh triknya? Ya, jangan ditakut-takuti ya. Dia tetap bisa olahraga tapi harus terukur. Ya, dia latihannya atau bentuk latihannya gitu ya, jangan terlalu aerobik atau sprint misalnya gitu ya, tidak terlalu keras. Kasih kadang-kadang mungkin perlu juga pemanasan dan pendinginannya itu lebih lama misalnya gitu ya. Nah, jadi dia bisa memahami situasi dirinya gitu. Kemudian pada saat yang lain misalnya dia cerita tentang kenapa ya saya dulu itu berteman baik dengan waktu dia mondok gitu ya dengan orang, dan dia merasa mensupport temannya, tapi kok ini gara-gara sosial media ya, dia merasa sekarang pada saat ini dia sedang bertanding, dia tidak mendapatkan support dari temannya gitu. Nah, kembali lagi saya pada saat itu jelaskan gitu ya, bahwa orang-orang itu macam-macam nih sifatnya, apalagi kalau laki-laki ya. Yang pertama mungkin dia sibuk, mungkin sebenarnya dia lihat tapi dia ingin jaga image ya, tidak terlalu murah memberikan like, komen dan seterusnya gitu ya. Ada juga laki-laki yang sukanya tuh misterius gitu, karena dia sendiri juga kan tipikal yang misterius ya, yang thinking gitu. Atau juga kompetitif, laki-laki itu kan biasanya kompetitif ya. Kalau dia merasa bahwa kok dulu dia yang jago main bola, sekarang dia tidak post apapun gitu ya, jadi tidak, kesannya tuh tidak sebagus dulu gitu ya prestasinya dalam hal olahraga. Nah, yang dulu teman main bolanya yang tidak terlalu bagus sekarang malah ikut kompetisi misalnya gitu. Jadi mungkin saja ada situasi-situasi seperti itu. Maka kemudian anak thinking tadi baru bisa memahami kemungkinan-kemungkinan itu gitu. Jadi kita berikan data, kemudian alurnya, kemungkinannya, sehingga dia bisa menerima gitu ya alasan-alasan tadi. Nah, kemudian untuk anak intuiting, beri dia kebebasan untuk eksplorasi ya. Kadang-kadang tuh anak intuiting ya bosan ya. Nah, ada beberapa peserta didik yang misalnya kalau ekskul itu dia gonta-ganti gitu. Kemudian kalau dia ikut ekskul kan berarti ada atributnya yang baru-baru lagi ya. Jadi kadang-kadang tuh dia harus difasilitasi juga dengan atribut-atribut sesuai dengan ekskulnya pada saat itu, dan dia nggak mau yang biasa-biasa, dia maunya yang unik, yang kualitasnya bagus gitu ya. Karena nih anak intuiting biasanya rada-rada perfeksionis juga gitu ya. Merek tuh buat dia tuh penting-penting juga gitu ya. Jadi berikan dia kebebasan, tapi bukan kebebasan yang tanpa batas ya. Jadi kita harus kontrak dulu di awal dengan anak-anak intuiting ya. Jadi misalnya dia punya target nih, kemudian kalau dia capai target maka dia akan mendapatkan apa yang dia
inginkan untuk menunjang pembelajaran tadi. Tapi kalau dia tidak capai target, maka ada konsekuensi misalnya gitu. Sehingga si intuiting itu dalam kebebasannya itu tetap tahu alurnya, jalur yang benar menurut dia gitu. Nah, yang terakhir, masih ada 2 ya. Untuk feeling gampang sih, yang penting perasaannya nyaman ya. Jadi sentuh saja hatinya dan dia mudah tersentuh orangnya. Jadi biasanya dia juga belajar sendiri ya. Kelihatannya seperti pemalas ya, hobinya goler-goler gitu ya. Bobok-bobok cantik aja, tapi sebenarnya ketika dia sedang rebahan pun dia memproses pembelajaran yang dia dapatkan sebelumnya. Biasanya sih seperti itu. Nah, kemudian untuk insting yang terakhir, jangan lupa untuk memberikan dia ruang ketika dia sedang terlihat spontan gitu ya, untuk spontanitasnya itu. Jadi biarkan dia berekspresi. Walaupun nanti setelah itu kita tetap akan mengarahkan gitu ya, kalau ada situasi-situasi yang mungkin ada dampaknya ya, ada dampak negatif, supaya dia bisa next time dia bisa lebih berhati-hati atau mengantisipasi gitu ya. Jadi spontanitasnya itu tetap kembali di dalam jalurnya yang lurus gitu ya, dan memberikan kemanfaatan ya, berdampak yang penting itu ya, menghasilkan sesuatu dan bermanfaat buat orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim bahwa kita diminta untuk berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya gitu ya. Jadi memang akal manusia ini bermacam-macam gitu ya. Jadi kapasitasnya berbeda, cara kerjanya berbeda. Otak laki-laki dengan otak perempuan itu berbeda. Tadi kita bicara Stephen ya, mesin kecerdasan ya, cara kerja ya, sistem operasi otaknya itu berbeda. Jadi perlakukan diri kita dan anak-anak kita, peserta didik kita gitu ya, dengan sesuai dengan wataknya masing-masing. Nah, ketika di sekolah, jangan lupa untuk menggunakan metode yang bervariasi supaya setiap anak itu diberikan ruang untuk belajar sesuai dengan fitrahnya gitu. Jangan monoton gitu ya, jangan paper and pencil gitu ya, harus pakai tulisan gitu ya, harus menulis terus-terusan atau harus membaca terus-terusan. Nah, nanti anak-anak bosan. Mungkin ada kalanya diberikan ruang untuk berkreasi, boleh storytelling dan seterusnya. Nah, di rumah itu orang tua juga perlu memahami gaya belajar anak. Jangan sampai seperti bahasan kita sebelumnya ya. Ada anak yang ketika ditanya tentang emosi takut, lalu dia jawab takutnya kepada mama gitu, atau kepada ayah. Tapi jawabannya waktu itu kebanyakan memang takutnya mama. Ketika ditelusuri kenapa takut kepada mama, karena disuruh belajar terus, nggak boleh main gitu ya. Padahal sebenarnya sekali lagi gaya belajar anak itu berbeda-beda. Jadi kita perlu memahami situasinya, kemudian konteks ya, dan cara belajar anak-anak kita. Demikian juga di majelis ilmu ya, ustadz itu menyesuaikan pendekatan dengan jamaahnya gitu ya. Jangan terlalu monoton juga ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ta'awanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jadi kita perlu saling mengingatkan untuk menjadikan hikmah yang kita sampaikan itu menyenangkan gitu ya, kepada dan bisa diterima oleh setiap orang. Nah, jadi harapannya dengan metode Stephen, dengan memahami metode Stephen ini, kita bisa saling menolong agar proses belajar mengajar menjadi mudah, efektif, menyenangkan, dan membawa keberkahan. Nah, rekan Dakta, mari kita akhiri dengan kesimpulan hari ini bahwa fun teaching itu artinya mengajar dengan cara yang menyenangkan. Sedangkan easy learning itu artinya memudahkan orang belajar gitu ya. Dan tadi kita sudah bahas bahwa Stephen itu alat bantu untuk memahami ya,
memahami mesin kecerdasan sehingga belajar dan mengajar menjadi lebih efektif dan mudah ya, tercapai tujuannya dan mudah. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang disebutkan Allah dalam surah Al-Mujadilah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.